Salam sejahtera, sahabat IKP TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam hidup ini, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Kuatkanlah kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu. Dan Putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari Galatia 3 ayat 26. Demikian tertulis, saudara-saudara. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, di Indonesia tentu kita pernah mendengar bahwa ada undang-undang tentang jaminan produk halal, Undang-Undang Nomor 33 2014, dan kita tahu itu mengenai makanan dan minuman yang kiranya harus berlabel halal dan kita semua dapat melihatnya dan makanan itu tidak haram. Dan kita tahu itu semua datang dari prinsip agama Islam. Sama seperti agama Islam, saudara-saudara, agama Yahudi atau Paulus juga pada masanya hidup dengan satu prinsip haram halal yang ketat. Kita tahu bukan hanya haram halal, soal sunat, semua menjadi prinsip yang dijalankan. Demikian dijalankan oleh saudara-saudara kita yang Muslim hari ini. Mereka sebut syariat, dan demikian dijalankan oleh Paulus yang disebut sebagai Taurat, saudara-saudara. Hal itu sebenarnya positif saja, khususnya bagi orang Israel menjalankan syariat mereka atau menjalankan Taurat. Berarti apa, saudara-saudara? Berarti mereka menunjukkan tanda mereka ini adalah anak-anak perjanjian. Dalam nats yang ada di Galatia 3, saudara-saudara, dikatakan bahwa ayat 16, Galatia 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena Abraham menerima janji, maka keturunannya menurut daging ikut dalam perjanjian itu. Jadi saudara-saudara, orang yang makan makanan halal, orang yang bersunat, kala itu mengerjakan Taurat, dan Taurat dikerjakan sebagai tanda bahwa mereka ini adalah anak-anak perjanjian, anak-anak Abraham menurut daging. Tetapi saudara-saudara, di pihak lain kita juga catat bahwa inti perjanjian itu adalah Tuhan bertindak untuk memberi kasih karunia-Nya. Jadi perjanjian dengan Abraham berarti Allah berjanji untuk datang dengan kasih karunia-Nya kepada keturunan Abraham. Tetapi kini Allah melanjutkan kasih karunia-Nya dengan apa? Dengan memberi anaknya Yesus Kristus yang datang sehingga anugerah yang menebus kita, yang menyelamatkan kita datang dari Yesus Kristus dan kita menerimanya tanpa harus melakukan Taurat. Kita menerimanya karena kita percaya kepada Kristus anaknya. Kalau begitu saudara-saudara, dalam ayat Galatia 3 ayat 26 jelaslah bagi kita. Sekarang kita ikut dalam perjanjian itu. Sekarang kita adalah juga anak-anak rohani Abraham. Sekarang kita juga adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi sekalipun kita bukan orang Yahudi, sekalipun kita tidak mengerjakan Taurat perjanjian lama dengan semua rinciannya, dengan haram halal, dengan harus sunat, sekalipun kita tidak seperti itu, sekalipun kita orang Indonesia, sekalipun kita orang Batak, sekalipun kita orang Simalungun, tapi karena iman di dalam Yesus Kristus, kita ikut dalam perjanjian kasih karunia yang diterima Abraham. Kita adalah anak-anak rohani Abraham, dan kalau begitu seperti ayat kita dikatakan, kita adalah anak-anak Allah. Inilah kebenaran yang pertama dan utama, mengapa kita mengaminkan kita adalah bagian dari perjanjiannya, kita adalah anak-anak Allah karena Kristus, karena iman kepada Kristus. Tentu kita boleh bertanya juga selanjutnya, apakah Taurat yang selama ini dan masih sampai sekarang dihidupi oleh orang-orang Yahudi di Israel sana tidak ada lagi artinya?
tetap ada artinya. Bagi kita pun tetap ada artinya perjanjian lama, bukan? Dan pada ayat 25 dikatakan bahwa arti perjanjian lama, arti Taurat kini, ialah dikatakan dalam ayat 25, dia adalah penuntun. Dia adalah penuntun, dalam bahasa Yunani disebut paidagogos, pedagogi, artinya apa? Dia membuat kita belajar tentang tradisi, belajar tentang apa yang baik dalam masyarakat yang harus dituruti, agar dengan itu semua yang penting adalah kita ke arah Kristus. Sehingga perjanjian lama kita pelajari agar kita semakin mengenal Kristus. Adat istiadat masyarakat Batak, adat istiadat orang Simalungun, boleh kita lakukan, boleh kita pelajari, asal itu membimbing kita lebih kepada Kristus. Sehingga iman kepada Kristus bisa juga membuat kita menilai adat istiadat itu mana yang tidak sesuai dan mana yang sesuai. Maka kalau begitu saudara-saudara, status kita sekarang karena iman kepada Kristus, bukan karena kita melakukan adat, bukan karena kita melakukan Taurat, status kita adalah anak-anak Allah di dalam iman. Adat yang tadi, Taurat yang kita baca perjanjian lama, baik adanya, positif adanya, untuk menuntun kita semakin mengenal Kristus, semakin yakin pada Kristus yang membuat kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di dalam iman kepada Kristus, kami menjadi anak-anak perjanjian, menjadi anak-anak Tuhan yang Kau berkati, yang Kau anugerahi keselamatan. Kuatkan kami untuk tetap menjadi anak-anak. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Hamsipagoluhaw parayak hamawo say ulang hamandaw humbagas uhurhon rosi pagolurotongon main ham au anakmu tongon bani darohmu usahaw putih songon bunga maau putih tongon putih tongon bani darohmu usahaw putih songon bunga maau. GKPS